warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Putri dengan NIM 443102209 dari Hukum 23A1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan upaya menyeluruh yang dilakukan oleh suatu negara untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya melalui berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, budaya, dan hukum. Salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional adalah pembangunan hukum pidana. Ada beberapa poin penting tentang pembangunan nasional dalam konteks hukum pidana. Yang pertama itu adalah reformasi hukum pidana, merupakan proses peninjauan kembali dan perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan pidana yang sudah ada agar lebih relevan dengan kondisi kebutuhan masyarakatnya. Reformasi ini meliputi penyusunan undang-undang baru, revisi undang-undang lama, penghapusan peraturan yang sudah tidak efektif lagi atau tidak relevan lagi. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem hukum pidana yang adil, efektif, dan responsif terhadap perubahan sosial. Yang kedua itu adalah pengembangan kebijakan hukum pidana yang melibatkan penyusunan strategi dan kebijakan mendukung menegakkan hukum pidana yang efektif. Ini mencakup perumusan kebijakan pencegahan kejahatan, menguatkan institusi penegakan hukum, serta menetapkan prioritas penanganan kejahatan. Kebijakan yang baik akan membantu mengurangi angka kejahatan dan meningkatkan rasa aman di masyarakat. Yang ketiga itu penegakan hukum yang adil dan transparan, merupakan elemen kunci dalam pembangunan hukum pidana. Ini berarti proses penegakan hukum harus berbasis bebas dari diskriminasi, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Sistem individu harus mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, dan proses peradilan harus dilakukan secara terbuka, transparan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Yang keempat adalah meningkatkan kapasitas dan profesionalisme penegakan hukum, termaksud polisi, jaksa, hakim, peraturan permasyarakatan. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan, pendidikan, dan pengembangan keterampilan yang berkelanjutan. Penegakan hukum yang profesional dan berintegritas akan mampu menjalani tugasnya dengan lebih efektif dan adil. Yang kelima itu partisipasi masyarakat melalui konsultasi publik, dialog antara pemerintah dan masyarakat, serta melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam proses pembuatan kebijakan. Yang keenam itu penguatan sistem permasyarakatan juga merupakan bagian penting dari pembangunan hukum pidana. Sistem pemasyarakatan yang baik akan memastikan bahwa para narapidana mendapatkan pembinaan yang tepat sehingga dapat kembali ke masyarakat dengan bekal yang cukup dan untuk tidak mengulanginya tindak pidana kejahatan. Program rehabilitas, pendidikan, pelatihan, keterampilan merupakan beberapa contoh upaya yang bisa dilakukan dalam rangka penguatan sistem pemasyarakatan. Yang ketujuh itu penggunaan teknologi dalam penegakan hukum dapat meningkatkan efisiensi dan aktivitas proses hukum. Teknologi dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti pemantauan kegiatan kriminal, penyimpanan dan analisis data kejahatan, serta sistem manajemen perkara yang terintegrasi. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.